Tahun 2006, Twitter muncul, sosial media pemersatu bangsa. Selamat datang di Krea Suka, kreasi kita suka-suka. Bersama aku, Ardi, yang akan menemani kamu selama beberapa saat ke depan. Jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Sekarang kita bakal obrolin sesuatu yang pasti setiap hari kamu pakai, setiap hari kamu buka, dan setiap saat kamu tunggu notifikasinya. Sosial media. Saat ini siapa sih yang gak punya sosial media? Semua orang pasti punya sosial media. Bahkan kalau kamu gak punya sosial media pasti susah dihubungi, ya kan? Sosial media merupakan media elektronik berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi, dan juga berpartisipasi. Menurut Michael Kent, media sosial ialah seluruh bentuk sarana hubungan interaktif yang mengharuskan berlangsung korelasi dua arah dan umpan balik. Seiring berkembangnya waktu, sosial media sekarang gak cuma digunakan untuk berbagi informasi dan juga saling berinteraksi, bahkan sekarang juga bisa digunakan untuk bekerja, untuk belajar, dan lain sebagainya. Intinya sosial media itu adalah suatu platform di mana setiap orang bisa saling mengirim pesan dan saling berinteraksi menggunakan media elektronik berbasis internet secara langsung. Kamu penasaran gak sih dulunya sosial media tuh kayak gimana? Kok bisa ya berkembang sampai seramai sekarang? Awal mula terbentuknya sosial media itu pada tahun 1978 dari penemuan Bulletin Board System atau BBS. Bulletin Board System ini ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess. Jadi Bulletin Board System ini cara kerjanya sudah mirip seperti sosial media saat ini. Bisa ngupload, bisa download juga, dan juga bisa saling berinteraksi dengan pengguna lain melalui surat elektronik. Pada tahun yang sama terdapat situs jejaring sosial pertama, yaitu Classmate.com, sebuah social networking service yang membantu penggunanya untuk menemukan anggota kelas, kampus, dan juga anggota militer di Amerika Serikat. 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1997, muncul sosial media yang lebih populer dibandingkan Classmate.com, yaitu 6degree.com. Sosial media ini memungkinkan penggunanya untuk mendaftarkan teman, anggota, keluarga, dan juga kenalan. Pada tahun 1999, muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Blogger menawarkan penggunanya untuk bisa membuat situsnya sendiri, sehingga penggunanya bisa bebas untuk membuat apapun termasuk hal pribadi ataupun bahkan bisa mengkritik pemerintah. Dan Blogger ini merupakan tonggak awal dari sosial media modern yang ada di zaman ini. Pada tahun 2002 berdiri Friendster, situs yang mirip seperti Facebook dan Twitter di masa sekarang. Dan pada saat itu keberadaannya itu menjadi booming dan begitu fenomenal. Pada tahun 2003 muncullah LinkedIn. Tak hanya berguna untuk bersosial media, LinkedIn ini juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sosial media semakin berkembang. Tahun 2004 lahirnya Facebook oleh Mark Zuckerberg, yaitu sosial media yang memiliki pengguna terbanyak hingga saat ini dan paling terkenal. Tahun 2006 Twitter muncul, sosial media pemersatu bangsa. Sosial media ini pada awalnya sangat berbeda dengan sosial media yang lain karena ketika mengupdate status, ia cuma dibatasi hanya sampai 140 karakter saja. Meskipun sampai saat ini, Twitter menyesuaikan dengan kebutuhan usernya, yakni bisa ngupload juga gambar, ngupload video, dan lain sebagainya. Pada tahun 2007 lahirlah Wiser, situs yang digunakan oleh organisasi lingkungan seluruh dunia yang dimanfaatkan sebagai direktori online. Pada tahun 2011 muncullah Google+, plusnya satu ya. Pada awal peluncurannya, sebelum diluncurkan secara umum, Google Plus ini hanya menginvite orang-orang yang diundang oleh Google saja. Sayangnya Google Plus tidak bertahan lama. Pada tahun 2019, tepatnya bulan April, resmi ditutup. Ya, itu tadi perkembangan dan sejarah dari sosial media. Mulai dari sosial media yang pertama, yakni BBS atau Bulletin Board System, sampai sosial media yang modern seperti Google Plus, Facebook, dan seangkatannya. Dari sekian banyak sosial media yang kita ketahui tadi, mulai dari sejarahnya juga, semua itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi atau jenis-jenis. Berikut adalah jenis-jenis dari sosial media. Yang pertama, proyek kolaborasi, yaitu sosial media berbentuk website di mana penggunanya diizinkan untuk mengubah, mengedit, dan menambahkan konten atau isi yang ada di dalamnya.
Contohnya antara lain adalah Medium dan WordPress. Yang kedua, konten. Pengguna sosial di dalamnya dapat berbagi konten, baik itu berupa gambar, e-book, ataupun video. Contoh sosial media berbentuk konten antara lain adalah YouTube, Instagram, dan TikTok. Yang ketiga, situs jejaring sosial. Sosial media berbentuk jejaring sosial mengizinkan penggunanya untuk saling terhubung dengan informasi pribadi mereka. Informasi pribadi tersebut dapat berupa gambar ataupun video. Contoh sosial media yang berbentuk jejaring sosial antara lain adalah Facebook dan Instagram. Yang keempat, blog dan microblog. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk membuat blog yang berisi curahan hati atau berisi kritikan, misal untuk pemerintah. Contoh platform yang sering digunakan adalah Twitter dan Facebook. Yang kelima, game world virtual. Dunia game berbasis virtual. Dunia permainan berbasis virtual memungkinkan setiap player dapat berinteraksi dengan player lain menggunakan avatar. Contoh penggunaannya adalah berupa game online seperti Mobile Legends, PUBG, Point Blank, Counter Strike, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah social world virtual. Perbedaannya dengan game world virtual adalah social world virtual digunakan untuk merefleksikan dunia nyata. Contoh platform yang bisa digunakan adalah Second Life. Setelah mengetahui berbagai macam sosial media, kita juga perlu tahu bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat ketika masyarakat itu sudah menggunakan sosial media. Sosial media dapat memicu yang namanya perubahan sosial. Menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen, ahli antropolog, pada tahun 1954, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial tersebut dapat berupa dampak yang positif dan dampak yang negatif. Berikut adalah dampak positif dari sosial media. Yang pertama, memudahkan interaksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, biaya yang lebih murah, jarak dan waktu sudah bukan menjadi masalah. Dari segi ekonomi, bahkan bisa juga dipakai untuk jualan atau sarana marketing. Berikutnya adalah dampak negatif dari sosial media. Yang pertama adalah kecanduan internet, kemudian menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Menurunkan interaksi tatap muka bisa menimbulkan konflik dan juga masalah privasi. Maka dari itu kita harus perlu tahu bagaimana etika bersosial media untuk mencegah dampak-dampak negatif dari sosial media. Berikut adalah etika bersosial media. Yang pertama, pahami etika berkomunikasi. Di dalam sosial media kita berkumpul dengan banyak orang dalam satu platform. Oleh karena itu kita perlu menyaring, memfilter, dan menyeleksi kata-kata yang pantas, yakni kata-kata yang layak dan sopan untuk kita tampilkan di tiap-tiap akun sosmed kita. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Emang kenapa nggak boleh nyebarin sara? Lanjut yang ketiga, periksa kebenaran informasi. Dengan begitu mudahnya informasi kita dapatkan di sosial media, maka kita harus pintar-pintar memastikan apakah informasi tersebut benar atau valid, barulah kita boleh menyebarkannya. Karena jika kita belum tahu informasi tersebut benar atau valid, kemudian kita menyebarkannya, maka kita sudah berpartisipasi dalam penyebaran hoax di internet. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Jangan lupa cantumkan sumber dari mana informasi tersebut didapatkan, baik berupa gambar, video, audio, dan hasil karya apapun dari orang lain. Hal tersebut digunakan untuk menghargai pencipta karya tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Seperti yang kita ketahui bersama, di sosial media ini kita terhimpun banyak orang dalam satu platform. Oleh karena itu, agar tidak disalahgunakan, kita harus menjaga betul-betul informasi pribadi kita dengan cara tidak begitu mengekspos informasi pribadi kita di sosial media. Jadi itu tadi banyak hal mengenai sosial media, mulai dari sejarah, perkembangan sosial media yang pertama, bahkan hingga etika bersosial media. Semoga di video kali ini kamu dapat tersosmedi dengan baik. Seperti biasa kita hari video kali ini dengan quotes. Kali ini quotesnya dari Mark Zuckerberg, yaitu CEO sekaligus founder dari Facebook, yakni situs aplikasi dengan pengguna terbanyak dan paling terkenal hingga saat ini. Katanya, "Saya pikir aturan sederhana dalam bisnis adalah melakukan hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Setelah itu barulah kau bisa melakukan banyak kemajuan."
Dukung terus channel Kreat Suka dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru bisa langsung kamu tonton. Kalau kamu suka dengan video ini langsung tekan tombol like, kalau nggak suka biarin aja. Jangan lupa share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu segala hal mengenai sosial media. Sekian video kali ini, Ardi Kreat Suka pamit.